Zia Zanititah Pawana atau yang kerap disapa Pawana lahir di Selong, Lombok Timur pada tanggal 12 Januari 1993. Ia lahir dari pasangan Bapak Huzayani dan Ibu Nur Aida dalam keluarga yang sederhana. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga yang berlatar belakang sebagai pengusaha. Anak pertama dari dua bersaudara ini tumbuh besar di Gang Ar-Rubai, Kelayu Utara. Pawana menamatkan sekolah dasar di SD Negeri 1 Kelayu Utara, lalu melanjutkannya di SMP Negeri 3 Selong, dan menempuh tingkat pendidikan menengah ke atas di SMA Negeri 1 Selong. Semangat pendidikan yang tinggi dari kedua orang tuanya membuat Pawana akhirnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ia akhirnya masuk di Universitas Diponegoro Semarang pada Fakultas Peternakan dengan peminatan dalam laboratorium sapi perah. Selama berkuliah, Pawana aktif dalam berbagai organisasi, mulai dari menjadi wakil ketua dalam Badan Eksekutif Mahasiswa hingga menjadi perwakilan Kota Semarang sebagai pengurus penting dalam organisasi Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia. Karena latar belakang keluarga yang sederhana dan dengan posisinya yang sedang merantau, Pawana kemudian memutuskan untuk mencoba menambah uang kuliahnya secara mandiri dengan cara membangun usaha susu sapi perah yang diberi nama Marmut Milk. Ia memilih usaha ini karena sudah memiliki pengalaman dalam urusan perah memerah susu sapi. Usaha yang dijalaninya ini ternyata berjalan dengan baik dan cukup sukses. Namun, usaha ini pada akhirnya harus diberhentikan mengingat kuliahnya yang sudah berjalan hampir 5 tahun dan agar ia dapat fokus mengerjakan skripsinya. Berhentinya usaha Marmut Milk ini membuat Pawana berhasil lulus pada tahun 2016 dan memutuskan untuk pulang kembali ke Lombok. Sepulangnya ke Lombok, ia pun mencoba mendaftarkan diri dan mengikuti tes CPNS sesuai dengan permintaan kedua orang tuanya. Namun, ia belum berhasil lulus dalam tes CPNS ini. Alhasil, ia pun mendapat berbagai cemoohan dari teman-temannya. Tak pantang menyerah, ia kemudian mencoba untuk mendirikan sebuah usaha lagi. Kebetulan, ketika itu produk brownies di luar Pulau Lombok sedang tren. Pawana kemudian melihat peluang besar dalam produk brownies ini apabila dijual di Pulau Lombok. Dengan kreativitas yang dimilikinya, brownies itu pun berhasil diubahnya menjadi keripik brownies atau yang sekarang dikenal dengan nama Kribro. Pawana memilih menjadikan produknya sebagai keripik agar mudah dicemili. Sedangkan untuk varian rasa, ia memilih rasa coklat sebagai rasa utama karena menurutnya rasa coklat pasti disukai oleh banyak orang. Sehingga produk yang ditawarkan olehnya ini memiliki peluang yang besar. Dengan hanya bermodalkan uang pribadi sebesar 200.000, Pawana dan satu orang rekannya akhirnya memulai usaha Kribro ini pada tahun 2017. Awalnya dalam sehari, Pawana hanya mampu memproduksi 10-14 produk yang coba ia tawarkan di lapangan nasional dengan berbagai macam trik menarik. Salah satunya yakni dengan cara menyelipkan kupon belanja dalam produknya secara acak. Dan ternyata triknya ini berhasil dan mampu menarik banyak perhatian pembeli. Mulai dari itu, jumlah peminat Kribro semakin bertambah setiap harinya. Jumlah produk yang diproduksi juga semakin hari semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu, Pawana memutuskan untuk menambah varian rasa pandan pada produknya. Namun, adanya varian rasa pandan ini tidak bertahan lama dan harus diberhentikan karena sulit untuk mendapat bahan bakunya. Namun, perjalanan usaha Pawana tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Perusahaan besar multinasional sempat menjadi penyebab Pawana tidak dapat memenuhi kebutuhan legalitas produknya.
Ketika itu, paten merek Kribro diberhentikan secara tersurat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan perusahaan besar multinasional. Namun, Pawana tetap berhasil mendapatkan hak paten merek produknya atas bantuan pemerintah daerah. Hal ini merupakan hambatan baginya. Namun, di sisi lain juga merupakan hal yang membanggakan baginya. Ia merasa bangga karena produknya ternyata dilirik oleh perusahaan besar multinasional. Selain itu, Pawana juga mengalami kesulitan ketika ingin mewujudkan impiannya saat merintis usaha ini. Salah satu impiannya adalah agar Kribro bisa dijual dalam minimarket. Pada tahun 2017, ia sempat mengajukan produknya untuk masuk dalam Alfamart dan Indomaret. Namun, produknya ditolak karena pada saat itu kemasan Kribro masih sangat polos dengan hanya bermodalkan stiker sebagai tanda pengenal produk. Di tahun 2018, ia kembali mencoba untuk mengajukan produknya ke dua minimarket ini. Namun, produknya masih tetap ditolak. Hal ini terulang kembali pada tahun 2019. Hingga akhirnya, pada awal tahun 2020, produknya berhasil terpajang di rak Alfamart dan Indomaret. Terhitung, Pawana telah mengubah bentuk kemasan Kribro hingga 4 kali agar bisa masuk dalam dua minimarket ini. Saat ini, Kribro telah tersebar di setiap Alfamart dan Indomaret Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali. Selain itu, Pawana juga banyak mendapat penghargaan dari produk yang dirintisnya ini. Mulai dari penghargaan karena merupakan wirausahawan muda sukses oleh International Council Small Business, menjadi peserta dalam pelatihan Export Coaching Program, serta menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan dan masih banyak prestasi lainnya. Kini, Pawana telah berhasil menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain karena sekarang ia telah mampu membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan 9 orang pegawai. Melalui perjalanan hidupnya tersebut, Pawana telah menginspirasi banyak orang. Ia menjadi saksi bahwa perjalanan hidup seseorang dapat berubah sesuai dengan seberapa besar orang tersebut berusaha. Meskipun hinaan dan cemoohan telah menjadi santapannya setiap hari, namun Pawana tetap berusaha untuk menghadapinya dengan hati yang tegar. Hambatan demi hambatan yang menghampirinya juga tidak membuatnya berhenti berusaha dan pantang menyerah. Ia terus mencoba dan mencoba hingga pada akhirnya Pawana mampu menjadi seorang wirausahawan muda sukses dengan segudang prestasi.